Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang anak-anakku di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9, bab 2, part 1, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah, bersama saya Ibu Eti Kurniasih. Di slide ini kita akan membahas tentang pentingnya sikap jujur. Jadi penting atau tidak sikap jujur, kita lihat dalil yang menguatkan bahwa kita harus mempunyai sifat itu. Perhatikan ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi perkataan benar ini sangat-sangat dipentingkan bagi pribadi kita, pribadi muslim ya. Kita harus punya sifat yang jujur dalam perilaku kehidupan kita. Sebenarnya apa sih itu jujur itu apa? Nah, jujur itu adalah salah satu sifat yang wajib kita punyai, kita teladani dari Nabi kita ya. Jadi ada sifat Nabi yang bernama Siddiq yang berarti jujur. Kalian bisa temukan sifat ini ada 4, ada Siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh ya. Jadi ini salah satu sifatnya. Kenapa sifat jujur itu wajib? Karena sifat itu adalah pondasi sebuah kepercayaan seseorang kepada kita. Kalau kita tidak mempunyai sifat ini, maka orang lain tidak akan mempercayai kita. Kalian ingatkan pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang tidak menyukai Nabi, tapi tahu kalau Nabi itu mempunyai sifat jujur. Jadi ketika itu mereka memutuskan untuk meletakkan siapa yang bisa meletakkan batu Hajar Aswad setelah pemugarannya. Tapi tidak ada yang mau mengalah, semuanya ingin meletakkan. Nah, pada saat itu Rasulullah datang kemudian memberikan solusi yang baik. Kenapa? Karena mereka memberikan sayembara, barang siapa yang masuk duluan ke area Ka'bah, dia adalah orang yang akan meletakkan Hajar Aswad. Tetapi Rasulullah ketika pertama kali datang ke Ka'bah ya, jadi tidak Rasulullah yang meletakkan, tetapi beliau memberikan ide, memberikan usul bagaimana kalau 4 kabilah ini yang meletakkannya dengan memakai kain. Nah, itulah Rasulullah sangat-sangat dipuji dan bahkan diberi gelar Al-Amin karena apa? Kejujurannya itu. Nah, inilah adalah sifat yang wajib kita teladani sebagai umat muslim. Jadi untuk pengertian jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Nah, ini semuanya juga tertulis pada surat Al-Mutaffifin yang akan kita bahas ini. Jadi di part 1 ini kita akan membahas 5 slide dan di part 2 kita membahas 5 slide berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini adalah sifat-sifat tidak jujur karena menginginkan keuntungan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang berada di pasar kemudian menimbang. Ini dalam segala aspek pekerjaan kita sebagai manusia. Pasti ada sela-sela untuk ketidakjujuran itu. Maka kita pegang semuanya bahwa yang nyata itu yang dikatakan nyata, ya. Jangan dibohong-bohongkan. Jangan ada kebohongan, ya. Selanjutnya, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin adim,
pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran pasti juga tidak mempercayai ajarannya. Padahal untuk kita umat muslim itu percaya bahwa nanti akan ada hari kebangkitan di mana semuanya ditimbang, di mana semuanya itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bangkit dan menuju ke padang mahsyar untuk menerima amal perbuatan sendiri-sendiri. Nah, di sini mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau dimurkai Allah? Tentu saja kita tidak mau. Jangan sampai kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik, menuju slide berikutnya.